Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dimanapun berada yang dirahmati Allah, para pemirsa Mukhlisin TV, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat yang berbahagia ini kita masih bisa dipertemukan Allah kembali dalam kajian-kajian keislaman melalui channel Mukhlisin TV, Juara Mukhlisin Utama. Mudah-mudahan Allah terus memberikan semangat kepada kita, memberikan keimanan kepada kita sehingga kita terus mendengarkan kajian-kajian tausiah-tausiah keislaman untuk menambah siraman rohani bagi kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia ini dari minaz zulumati ilan nur, dari alam yang penuh dengan kejahiliaan sampai dengan alam yang penuh dengan cahaya keislaman. Hadirin rahmati Allah, pada kali ini saya akan sampaikan kepada kita semua berkenaan dengan bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, bagaimana juga kemuliaan orang tua yang ada di dalam Al-Quran dan juga diajarkan oleh Islam kepada kita. Semua kita akan menjadi orang tua. Semua kita pernah menjadi seorang anak dan suatu saat juga akan menjadi orang tua. Maka kita juga akan merasakan bagaimana berada di posisi menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah. Maka tanggung jawab yang besarlah yang diemban oleh seorang ibu juga seorang ayah. Tidak ada perbedaan keduanya. Begitupun seorang ibu, bahwa mereka mengandung kita, kemudian menyusukan kita, membesarkan kita. Begitu juga seorang ayah, beliau di luar sana mencari nafkah untuk hidup kita, bahkan tidak hanya tanggung jawab dunia yang mereka berikan kepada kita, tetapi juga kepada seorang ayah tanggung jawab akhiratnya pun demikian kepada anak-anaknya. Maka bagi kita sebagai seorang muslim diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, setelah kita diperintahkan untuk menyembah Allah, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selain Dia tempat kita mengadu. Maka yang kedua setelah Allah Subhanahu wa taala adalah Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Orang tua ini jamaah sekalian rahmati Allah seperti keramat dunia, bahwa kita banyak mendengar cerita-cerita, ya, bisa jadi legenda-legenda yang itu bisa kita jadikan ibrah dalam kehidupan kita, pelajaran, bahwa kita pernah mendengar cerita Sang Kuryang, kita pernah mendengar cerita Maling Kundang, bagaimana seorang anak yang melawan kepada orang tuanya. Inilah yang bisa kita jadikan ibrah dalam kehidupan kita, supaya kita jangan sekali-sekali membantah atau melawan kedua orang tua kita, karena suatu saat pun kita akan demikian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahum ma'uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Jangan kamu katakan kepada orang tua. Katakan saja tidak boleh, apalagi bahasa yang lebih lagi daripada itu. Maka hadirin rahmati Allah, apa perkataan yang baik kepada orang tua? Katakanlah, wala tanharhuma, jangan kamu menyusahkan mereka, jangan kamu menyakiti hati mereka.
Terkadang kita tidak sadar sebagai anak kita bisa menyakiti hati orang tua kita, baik itu ibu ataupun bapak kita. Maka hadiskan rahmat Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahum qawlan karima. Berkatakan kata-kata yang baik kepada orang tua. Kita terkadang bisa memanggil seorang dengan ucapan yang lembut. Kita berteman bisa memanggilnya dengan kata-kata sayang. Kepada orang lain kita bisa mengatakan kata-kata sayang. Tapi kenapa kepada orang tua tidak bisa? Kenapa kepada ibu kita tidak bisa mengatakan kata-kata yang mulia, qaulan karima? Kenapa kepada bapak tidak bisa kita menyebutkan kata-kata yang baik? Maka ini harus kita biasakan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harusnya menjadi budaya bagi umat Islam, jadi kebiasaan bagi umat Islam. Maka hadirin rahmati Allah, beberapa yang memang dimuliakan kepada orang tua kita, dan suatu saat juga kita demikian, bahwa sesungguhnya dalam Al-Quran, selain kita tidak boleh mengucapkan kalimat yang tidak baik, kalimat kepada orang tua, maka orang tua juga ada tercantum dalam Al-Quran, wa wassaynal insana hamalat ummuhu wahnan, wa wassaynal insana wa bil walidayni hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Inilah kemuliaan ibu kita yang tercantum dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya tidak boleh kita melawan mereka. Bahwa seorang ibu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengandung kita 9 bulan, bahkan terkadang lebih dari 9 bulan. Sakitnya, kemudian gelisahnya, susahnya ketika awal dari kehamilan, susahnya ketika melahirkan bersimbah darah. Ini yang harus kita bayangkan, betapa susahnya. Tapi seorang ibu tidak pernah mengeluh kepada kita sebagai anak. Seorang ibu tidak pernah mengatakan kata-kata yang tidak baik kepada kita ketika beliau dahulu melahirkan kita. Setelah melahirkan, menyusukan darah daging mereka, membesarkan badan kita. Maka hadirin rahmati Allah, ini juga harus kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan, bahwa sesungguhnya tidak hanya melahirkan, tapi juga membesarkan, darah daging yang membesarkan kita. Kemudian merawat kita. Terkadang seorang ibu ketika sholatnya, beliau telat sholatnya, beliau tinggal sholatnya untuk merawat kita. Menangis kita ketika kecil, beliau telat makannya, beliau tinggalkan makan mereka. Demi siapa? Demi kita. Maka harus kita bayangkan itu demikian. Jamaah sekalian rahmati Allah, betapa orang tua begitu mencintai, menyayangi kita. Tidak ada kasih sayang yang lebih daripada kedua orang tua kita. Hadirin rahmati Allah, maka inilah kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua kita, terutama ibu, bahwa sesungguhnya ibu telah mengandung, melahirkan kita, membesarkan kita sehingga kita. Maka ingatlah jemaah sekalian, ketika kita sudah besar, bahwa tetaplah berbakti kepada orang tua. Sampai kita berumah tangga, maka tetap ingat orang tua kita, bantu mereka, jenguk mereka. Apapun yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita, maka laksanakanlah. Minimal kita tidak menyusahkan hidup mereka. Kemudian juga jemaah dirahmati Allah, bahwa kemuliaan kedua orang tua kita, kata Rasulullah SAW, ridallah wa bil ridha walidain, sukhutullah wa bil sukhutul walidain. Ridhonya Allah, maka ridho orang tua. Murkanya Allah, ridho Allah, maka ridho orang tua. Murkanya Allah, karena murkanya orang tua. Maka hadirin rahmati Allah, jangan sekali-sekali kita menyakiti atau menghardik kedua orang tua kita. Itu yang tadi tertuang dalam Al-Quran. Ketika orang tua kita sudah sakit hatinya karena ucapan atau kata-kata kita yang sangat mengena dalam hatinya, maka itu datanglah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa banyak cerita-cerita yang harusnya kita bisa jadikan belajar dalam kehidupan kita. Maka ini juga perintah Rasulullah SAW kepada kita umat Islam. Keramat dunia itu ada pada orang tua. Orang tua itu bisa kita sebutkan ada keramat dalam hidupnya. Kenapa? Karena ketika beliau sakit hati, beliau tersinggung dalam kehidupannya, walaupun terkadang tidak diucapkan kepada kita, tapi Allah murka
kepada kita. Orang tua tidak murka, tapi Allah murka karena kita melawan kedua orang tua. Maka ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini, bahwa ridho Allah maka ridho orang tua kita. Ridho orang tua, maaf sekali lagi sampaikan kepada kita semua, ridhonya Allah maka ridho orang tua kita. Murkanya Allah maka karena murkanya orang tua kita. Ini harus kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita, supaya kita jauh lebih memahami keadaan kedua orang tua kita, jauh lebih sayang kepada kedua orang tua kita yang selama hari ini mungkin saja kita tidak begitu menunjukkan kasih sayang kita. Kita tidak bisa membantu mereka, mungkin dalam hal ekonomi juga, mungkin dalam hal kasih sayang yang penuh ketika kita sudah berumah tangga. Bahwa ingatlah, sesungguhnya suatu saat nanti ketika kita berumah tangga, ada anak, ada istri, kita juga akan merasakan bagaimana orang tua kita. Sekali lagi sampaikan kepada kita semua apa yang dari awal tadi, bagaimana kita pernah menjadi anak, suatu saat nanti kita juga akan menjadi orang tua. Inilah yang bisa disampaikan kepada kita semua supaya menjadi ibrah atau pelajaran dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.